You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laksmi Tara Dewi, kelas 2D PGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 1921800089. Di sini saya akan membahas tentang buku aritmatika untuk PGSD semester 2. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu sejarah bilangan. Di dalam sejarah bilangan terbagi menjadi 4, yaitu sistem bilangan Maya, sistem bilangan Babilonia, sistem bilangan Hindu-Arab, dan sistem bilangan Romawi. Mari kita pelajari satu persatu. Contoh soal untuk bilangan Maya yaitu 133. Di dalam bilangan Maya yaitu menggunakan basis 20, maka berapa bilangan dikali 20 ditambah berapa agar hasilnya 133, maka ini kita isi 6 sama dengan 120 dan sisanya 13. Maka kita dapat menggambarnya yaitu 6 titik lalu strip lalu 13 dilambangkan 3 titik lalu strip 2 kali. Ini merupakan lambang dari angka 133. Selanjutnya yaitu bilangan Babilonia. Dalam sistem Babilonia, lambang-lambangnya seperti ini. Angka 0 dilambangkan seperti huruf E, lalu bilangan 1 dilambangkan segitiga kecil, bilangan 10 seperti ini, lalu 60 seperti segitiga kecil angka 1 tetapi lebih besar, dan lambang bilangan 600. Kita contoh soal 157. Dalam sistem bilangan Babilonia basisnya yaitu 60, maka di sini berapa dikali bilangan 60 agar hasilnya mendekati ini? Kita kalikan 2, karena 2 kali dikali 60 hasilnya 120, lalu ditambah sisa dari ini yaitu 37, maka kita kalikan saja 3 kali 10 dan masih sisa 7, berarti 7 dikali 1. Lalu kita menggambar ini 2 kali 60, 60 lambangnya segitiga besar, kita menggambar segitiga besar 2, lalu 3, karena 3 itu puluhan, kita menggambar puluhannya 3 juga, 3 kali, lalu 7-nya 7 satuan segitiga kecil, kita gambar 7 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini adalah gambar dari sistem Babilonia bilangan 100. Sistem bilangan Romawi. Di dalam sistem bilangan Romawi, lambang-lambangnya yaitu seperti 1 dilambangkan seperti 1 atau I, lalu 5 dilambangkan seperti V, 10 X, 50 L, lalu 100 C, 500 D, dan 1000 M. Mari kita mengerjakan contoh soalnya. Kita kerjakan contoh soal 506. 506 yaitu terdiri dari angka 500-an dan 6 satuan. Jadi kita tulis 1 dikali 500 ditambah 6 kali satuan. Jadi kita dapat menulis 500 tadi dilambangkan D dan 6, 5 ditambah 1 jadinya V plus I. Jadi ini adalah lambang dari 506. Di dalam sistem bilangan Hindu-Arab, angka-angkanya yaitu sama seperti angka biasa, yaitu angka 0 sampai 9. Di dalam ini ya, misal ada beberapa nilai angka, misal 2, 2, 2, 2. 4 angka ini sama tetapi memiliki nilai kedudukan yang berbeda, yaitu 2 yang pertama yaitu 2000-an, yang
kedua 200-an, yang ketiga yaitu 20-an, dan yang terakhir ini adalah 2 satuan. Mengapa bisa seperti ini? Karena kita jabarkan dari ini 2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2. 10 pangkat 3 yaitu sama dengan 1000. 1000 dikali 2, 2000 ditambah 200 ditambah 10 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 2 yaitu 20, lalu ditambah 2. Maka hasilnya yaitu sama dengan 2222. Dalam bintang ketiga tidak memiliki pasangan, jadi antara ruas kanan dan ruas kiri dapat dibedakan. Di bintang kita memiliki 3 bintang, dan kita hanya memiliki 2 lingkaran saja. Maka dapat disimpulkan bahwa bintang lebih banyak dari satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Itu adalah nilai tempat. Jadi nilai tempat yaitu suatu angka yang misalnya 101, maka ini menduduki nilai tempat ratusan dan satuan. Misalkan kita contoh bintang di dalam box ini merupakan menempati nilai puluhan, dan yang di luar menempati nilai satuan. Kita hitung bintang di dalam box 1 yaitu 10, bintang di box 2 yaitu 10, 10 ditambah 10 yaitu 20, dan bintang yang ada di luar yaitu 2. Maka semua jumlah bintang yaitu 22. Dalam nilai tempat ini basis atau dasarnya yang digunakan yaitu 10. Maka kalau kita menuliskan, maka akan diperoleh angka 5 dikali 10 pangkat 0 ditambah yang kedua 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 5, lalu 3 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 30. Selanjutnya 10 pangkat 2 yaitu 100, 100 dikali 7, 700, dan 2 dikali 10 pangkat 3 yaitu 2000. Jika bilangan ini ditambah, maka hasilnya yaitu 2735. Nomor 1, ibu membeli gula 10 kilo. Yang nomor 2, ayah duduk di kursi kedua. Yang ketiga, Tono peringkat 3 di kelas. Apa yang berbeda dari ketiga contoh kalimat ini? Yaitu bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah anggota, sedangkan bilangan ordinal yaitu bilangan yang menunjukkan urutan atau letak suatu benda. Jadi kita dapat menyimpulkan ibu membeli gula 10 kilo. Jadi 10 kilo yaitu, dan 10 kilo ini yaitu anggota dari 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo yang dijumlahkan menjadi 10 kilo. Lalu ayah duduk di kursi kedua yaitu termasuk bilangan ordinal yaitu tata letak atau urutan karena ayah duduk di kursi kedua. Yang ketiga, Tono peringkat ketiga yaitu sama seperti nomor 2 yaitu bilangan urutan. Jadi Tono peringkat 3 atau Tono mendapat urutan ketiga
nilai terbaik di kelasnya. Bab ketiga yaitu tentang bilangan. Kita akan membahas tentang bilangan cacah, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Yang pertama, bilangan cacah. Bilangan cacah didefinisikan sebagai bilangan yang menyatakan cacah anggota dari suatu himpunan. Yang kedua yaitu bilangan genap. Sifat-sifat bilangan genap yaitu jumlah antara dua bilangan genap yaitu sama dengan bilangan genap. Kita misalkan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Dapat kita lihat 6 yaitu bilangan genap, 2 juga bilangan genap, maka menghasilkan bilangan genap juga. Sifat yang kedua yaitu hasil kali 2 bilangan genap, hasilnya maka genap. Kita misalkan 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dan 2 bilangan genap dan hasilnya 4 juga bilangan genap. Yang ketiga yaitu sifat bilangan genap adalah hasil kali bilangan genap dikali sembarang bilangan bulat, hasilnya juga akan bilangan genap. Kita misalkan bilangan genapnya 4, sembarang bilangan bulatnya kita misalkan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Dapat dibuktikan bahwa hasil kali bilangan genap dengan bilangan genap dikali dengan sembarang bilangan bulat, maka hasilnya juga akan genap. Sifat-sifat dari bilangan gasal yaitu yang pertama, jumlah antara dua bilangan gasal yaitu menghasilkan bilangan genap. Kita misalkan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu sifat yang kedua yaitu dua bilangan gasal yang dikali yaitu hasilnya juga bilangan. Sifat yang kedua yaitu jika dua bilangan gasal dikalikan maka hasilnya juga akan menjadi bilangan gasal. Kita contohkan 3 dikali 1 maka hasilnya 3. Sifat yang kedua yaitu bilangan gasal ditambah bilangan genap maka hasilnya bilangan gasal. Kita contohkan bilangan gasalnya 7 ditambah bilangan genapnya 2. 2 ditambah 7 yaitu 9. Sifat yang keempat yaitu bilangan gasal dikali bilangan genap maka hasilnya akan genap. Contohnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Terbukti semua. Konsep habis dibagi yaitu misalnya bilangan yang dapat habis membagi bilangan lainnya. Contohnya 2 habis membagi 128. Kenapa? Karena 2 habis membagi 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Habis. Yang selanjutnya yaitu bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang memiliki faktor 1 dan faktor bilangannya itu sendiri. Contohnya yaitu angka 2, 3, 5, dan 7. Bab selanjutnya yang akan kita bahas yaitu operasi hitung dalam bilangan cacah. Yang pertama yaitu penjumlahan. Agar lebih mudah kita nanti menggunakan penggaris untuk medianya. Misalnya saja 2 ditambah 5. Kita mengerjakan ini menggunakan garis bilangan. Kita garis dulu.
Yang pertama 2. 2 berarti kita dari angka 0 menuju ke angka 2. Lalu ditambah. Kalau kita ditambah maka kita melaju ke arah kanan atau ke arah positif yang lebih besar. Kita tambah 5. Jadi dari angka 2 ini kita tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berakhir di angka 7. Jadi dapat disimpulkan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Dapat dilihat dari garis bilangan ini. Yang kedua yaitu perkalian. Kita misalkan 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. 1, 2, 3 kali. Kita juga akan menggunakan garis bilangan. Berarti kita akan meloncat dua satuan sebanyak 3 kali. Karena awal berarti kita berawal dari 0. 2 satuan pertama 1, 2. Selanjutnya 2 lagi 1, 2. Dan 2 terakhir 1, 2. Jadi dapat dilihat berakhir di angka 6. Jadi 2 kali 3 yaitu 6. Yang ketiga yaitu pengurangan. Kita misalkan 4 dikurangi 5. Berarti kita berjalan dari angka 0 ke angka 4. 1, 2, 3, 4. Lalu dari angka 4 karena dikurangi kita berjalan ke arah kiri 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka 4 itu kita berjalan ke arah kiri dan berakhir di angka min 1. Jadi 4 dikurangi 5 sama dengan min 1. Yang terakhir yaitu pembagian. Kita misalkan 6 dibagi 3. Jadi kita membagi 3 satuan terus sampai angka 6 ini habis. Jadi dari angka 6 ini kita berjalan ke arah kebalikan angka 6 sebanyak 3 satuan. 1, 2, 3. Dapat kita 1 kali. Lalu masih ada sisa 3. Kita berjalan lagi 1, 2, 3. Dan kita habis di angka 0 2 kali. Maka dapat disimpulkan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita masuk ke bab 5 yaitu bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat? Kalau kita tahu yaitu bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang arahnya selalu positif ke arah kanan. Kalau bilangan bulat yaitu bilangan yang arahnya dari angka 0 ini ke arah positif atau ke arah kanan, dan dari bilangan 0 ke arah kiri yaitu bilangan negatif. Dan semua bilangan bulat memiliki inverse atau kebalikan. Jika bilangan 3 maka kebalikan atau negatifnya yaitu min 3. Negatif dari min 1 yaitu angka 1. Jadi dapat disimpulkan jika bilangan K memiliki lawan negatif min K atau min negatif dari min K yaitu K.
Pada bab selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang KPK dan FPP. Mencari KPK dan FPP itu kita memerlukan faktor-faktornya. Cara menentukan faktor biasanya kita menggunakan pohon faktor. Misal kita mencari faktor dari 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Selanjutnya semakin ke bawah kita faktornya tidak boleh lebih besar, tidak boleh lebih kecil dari atasnya, bolehnya sama atau lebih besar. 21 dibagi 2 tidak bisa, maka kita bagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dan 7 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka faktor dari 42 yaitu 2 dikali 3 dikali 7. Misalnya kita akan mencari KPK dari 18 dan 21. 18 kita cari faktor-faktornya dulu. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3 habis. Lalu 21. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka kita tulis dulu 18 sama dengan 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. 21 sama dengan 3 kali 7. KPK-nya adalah, syarat mencari KPK yaitu mencari bilangan yang sama mencari faktor yang sama antara dua bilangan dan mencari pangkat yang terbesar dan memasukkan faktor-faktor lainnya. Jadi kita masukkan 2, 3 di 18 dan 21 terdapat angka yang sama yaitu 3, dan kita mencari faktor yang lebih besar yaitu ada pangkatnya 2, jadi 3 pangkat 2 dikali 7 sama dengan 2 dikali 9 dikali 7 sama dengan 2 dikali 63, yaitu hasilnya 126. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu FPP, faktor persekutuan terbesar. Mencari FPP seperti KPK tetapi kebalikannya, yaitu kita mencari faktor-faktor dari bilangan itu faktor yang sama dengan pangkat yang kecil. Kita akan mencari FPB dari 12 dan 24. 12 kita cari faktor-faktornya dengan pohon faktor dulu. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Lalu 6 dapat dibagi 2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya 24. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya sama, 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. FPB-nya yaitu mencari dengan faktor yang sama dengan pangkat yang kecil. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi FPB dari 12 dan 24 yaitu 12. Jika kita mendapatkan soal KPK yang besar, bagaimana cara mencarinya agar lebih mudah? Kita misalkan kita mendapat soal 420, mencari KPK dari 420 dan 1800. Maka bagaimana kita mencarinya? Kalau kita menggunakan pohon faktor, maka pohon faktornya akan sangat panjang dan itu tidak efisien.
maka kita dapat menggunakan rumus KPK dari 420 dan 1800, yaitu hasil 420 dikali 1800 dibagi FPB dari 420 dan 1800. Ini yaitu cara yang paling mudah ketika kita mendapatkan soal KPK dengan nilai yang besar. Yang selanjutnya yaitu bilangan irasional. Bilangan irasional yaitu kebalikan dari bilangan rasional. Bilangan irasional bukan termasuk bilangan bulat dan tidak dapat dimisalkan sebagai perbandingan. Misalnya saja, kita akan mencari nilai terdekat dari akar pangkat 2, yaitu kita mencari nilai terdekat yaitu 1,4 pangkat 2 sama dengan 1,96. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membagi 2 dibagi 1,4, yaitu hasilnya 1,428. Selanjutnya kita menjumlahkan antara 1,4 ditambah 1,428 per 2. Agar lebih mudah kita menjumlahkannya ke bawah, 1,4 ditambah 1,428 sama dengan 2828. Nah, 2828 ini dibagi menjadi 2. Karena ini tadi dibagi 2 sama dengan 1,414. Di dalam pecahan ada 2, yaitu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati. Pecahan sejati yaitu jika pembilang lebih kecil dari penyebutnya. Pembilang yaitu yang ada di atas, pembilang A merupakan pembilang, sedangkan yang di bawah kita misalkan B yaitu penyebutnya. Tadi jika A lebih kecil dari B maka dapat dipastikan itu pecahan sejati. Tetapi kalau A lebih besar dari B itu merupakan pecahan tidak sejati. Kita misalkan 1/2, karena 1 ini pembilang dan lebih kecil dari 2, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini pecahan sejati. Kita coba menyederhanakan 15/2. Caranya yaitu penyebut tetap 2, lalu angka terdekat dari 15 yang dapat dibagi 2 yaitu 14 dan sisanya yaitu 1. 14 dibagi 2 yaitu 7, sisa 1 1/2. Pembacanya yaitu 7 1/2. Untuk membuktikan ini angka ini sama besarnya dengan 15/2 yaitu 2 dikali 7 sama dengan 14. 14 ditambah 1 15 dan penyebutnya di bawah tetap sama yaitu 15/2. Jadi 7 1/2 sama dengan 15/2. Susi mendapatkan uang lebaran sebanyak 5 lembar uang 50 ribuan dan 3 lembar uang 20 ribuan. Berapa jumlah uang Sisi seluruhnya? Mari kita hitung. 5 lembar uang 50 ribuan, yaitu kita tulis 50.000 sama dengan 250.000. Selanjutnya
3 lembar uang 20 ribuan. Kita tulis lagi 3 kali 20.000 sama dengan 60.000. Lalu kita jumlahkan. 0, 5 tambah 6 yaitu 11, kita tulis 1, sisa 1, 1 tambah 2, 3. Maka jumlah uang seluruhnya yang dimiliki Sisi yaitu 310.000. Selanjutnya, jika ibu memiliki 3 lembar uang 100 ribuan dan 1 lembar uang 50 ribuan, 3 keping uang 500-an, maka berapa seluruhnya jumlah uang ibu? Maka kita jumlah perkalikan dulu, lalu jumlahkan seperti langkah yang tadi. 100 kali 3 yaitu 300. 50 kali 1, 50. Lalu 500 rupiah dikali 3 hasilnya 1.500. Kita tulis 1.500. Kita jumlahkan seluruhnya. 0, 0, 5, 0, ditambah 1, 1, 0 ditambah 5, 5, lalu 3 ke bawah. Maka jumlah uang yang dimiliki ibu seluruhnya yaitu 351.500. Selanjutnya yaitu kita mencari cara menghitung untung dan rugi. Keuntungan yaitu kita dapat mencari keuntungan yaitu dengan cara mengurangi harga jual dikurangi harga beli. Sedangkan mencari kerugian yaitu harga beli dikurangi harga jual. Kita mencari presentasi. Bagaimana mencari presentasi keuntungan atau kerugian? Jadi kita dapat menulis presentasi sama dengan keuntungan atau kerugian. Kita ini merujuk kepada harga jual. Kalau menurut harga jual, maka di sini pembaginya juga harga jual dikali 100%. Jika kita mengacu pada harga beli, maka kita hanya mengganti yang bawah ini menurut harga belinya. Keuntungan atau kerugian di harga beli dikali 100%. Rumus 2 ini adalah ketika kita akan mencari suku bunga peminjaman atau tabungan, di mana MA adalah modal akhir, M yaitu modal, dan P yaitu suku bunganya. Mari kita lihat contohnya. Contoh soalnya, Pak Hasan meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah. Dengan suku bunga per bulannya yaitu 1,5%. Dan Pak Hasan ingin menyicilnya selama 2 tahun. 2 tahun
sama dengan 24 bulan. Lalu kita hitung sama dengan 1,5%, yaitu kita dapat tulis 100 dikali 5 juta. Kita dapat menyederhanakannya. Sama dengan Rp 75.000. Ini selama 1 bulan. Jadi kalau 2 tahun kita tinggal mengalikannya saja. 75.000 dikali 24. Dalam nilai tempat ini basis atau dasarnya yang digunakan yaitu 10. Maka kalau kita menuliskan, maka akan diperoleh angka 5 dikali 10 pangkat 0 ditambah yang kedua 3 dikali 10 pangkat 1 ditambah 7 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 0 sama dengan 5. Lalu 3 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 30. Selanjutnya 10 pangkat 2 yaitu 100. 100 dikali 7 700. Dan 2 dikali 10 pangkat 3 yaitu 2000. Jika bilangan ini ditambah, maka hasilnya yaitu 2735. Bab 8 merupakan bab terakhir dari buku Aritmatika PGSD semester 2. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan menyimaknya. Kritik dan saran sangat saya harapkan untuk kemajuan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.